Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita hari ini, untuk teori akuntansi, kita akan belajar mengenai aspek kelembagaan dalam pengembangan akuntansi. Di materi ini sebetulnya nanti mengarah pada semacam sejarah begitu ya, bagaimana akuntansi itu dapat berkembang mulai dari zamannya dulu ditemukan oleh Luca Pacioli sampai pada mulai berkembangnya banyak pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang diatur baik itu dalam IFRS, melalui FASB, atau melalui pedoman-pedoman yang lain sampai pada ke PSAK di Indonesia. Nah, pokok pembahasan yang nantinya akan kita pelajari adalah mulai dari penyusunan standar akuntansi dari awal yang dimulai dari di Amerika, kemudian periode pembentukan standar-standar akuntansi, komite prosedur akuntansi, kemudian periode sampai periode setelah perang dunia, maksudnya ini ya. Perang dunia itu akuntansi mulai masuk ke dalam negara-negara tertentu sampai pada periode yang selanjutnya sampai masuk pada Komite on Accounting Procedure, terus periode modern dan periode setelah skandal akuntansi. Nah, penyusunan standar akuntansi di Amerika itu dimulai pada sekitar 1930-an, di mana penemu akuntansi di dunia itu disebut oleh Bapak akuntansi, yaitu Bapak Luca Pacioli. Pembentukan akuntansi itu diawali pada awal mula pembentukan itu tahun 1930 sampai 1936. Akuntansi yang dibentuk pada tahun ini sampai pada periode modern 1959 itu baru akuntansi dasar yang diwujudkan melalui akuntansi persamaan dasar akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi itu dicetuskan oleh Bapak Luca Pacioli tadi pada sekitar tahun 1950-an beliau mencetuskan adanya persamaan dasar akuntansi di mana muncul kata debit dari kata debere, kemudian kredit dan seterusnya. Nah, pada mulanya akuntansi itu dimulai dengan adanya pencatatan pembukuan yang hanya mencatat berapa jumlah karyawan, berapa jumlah uang yang dimiliki, kebutuhannya berapa gitu. Bahkan sebelum adanya uang, mata uang dan seterusnya sejenis itu, akuntansi sudah dimulai dilakukan pada beberapa negara. Contohnya pada waktu zamannya di Rasulullah dulu, pada saat itu mungkin belum ada pencatatan akuntansi, tapi sudah disebutkan dalam Al-Quran mengenai pencatatan hutang yang harus dicatatkan, kemudian berapa jumlah hutang yang harus dibayarkan dan seterusnya itu sebetulnya sudah dicatatkan. Kemudian pengenaan zakat itu kan sebetulnya juga termasuk bagian dari pajak negara dulunya. Nah, itu sudah dicetuskan sejak zaman itu sampai pada periode saat ini. Nah, kemudian pada tahun 1930 sampai pada 1946, akuntansi mulai masuk dengan adanya prosedur-prosedur dan pedoman-pedoman yang dibuat oleh American Institute. Nah, American Institute ini membentuk AICPA atau AICPA ini membentuk sebuah prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan seperti itu. Selanjutnya, pada Komite Prosedur Akuntansi di tahun 1936 sampai 1946 itu mulai masuk adanya Komite Accounting Procedure. Jadi di sini ada beberapa kepanitiaan dalam prosedural akuntansi yang mencatat apa? Yang pertama, merumuskan standar akuntansi. Nah, di sini perlu diketahui mulai tahun ini sebetulnya sudah ada standar akuntansi dengan menggunakan metode-metode induktif. Metode induktif itu sendiri biasanya dalam metode yang masih umum atau metode yang sangat sederhana sekali. Kemudian CAP mulai membentuk metode baru. Ada peningkatan setelah membuat standar akuntansi yang sifatnya sangat induktif atau sangat umum. Kemudian CAP membuat metode baru. Dalam pembuatan metode baru ini
mulai muncul adanya perbaikan dan keseragaman dalam praktik akuntansi, yaitu artinya dalam pembuatan metode baru ini pihak perusahaan, pihak komite atau pihak panitia yang membuat prosedur-prosedur atau peraturan-peraturan akuntansi ini membuat kesepakatan bersama bahwa dalam pencatatan laporan keuangan itu harus memiliki keseragaman, tuh ya. Yang kedua juga untuk kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika itu hanya berfungsi pada sektor swasta, sedangkan untuk sektor yang BUMN atau negeri itu belum dibuatkan oleh AIPA ini sendiri. Tuh ya. Nah, kemudian pada periode setelah Perperangan Dunia Kedua tahun 1946 sampai 1959 itu akuntansi mulai banyak diikuti proseduralnya. Kenapa? Karena di sini mulai muncul banyak lapangan pekerjaan baru. Kemudian adanya keseragaman dalam laporan keuangan, dalam pencatatan praktik akuntansinya, lalu adanya perbedaan konsep laba rugi antara CAP dan SEC. Nah, untuk perbedaan konsep laba rugi CAP dan SEC ini, perbedaannya adalah untuk CAP itu sendiri, CAP itu kan ini ya, Committee on Accounting Procedural. Tuh, kemudian nah, ini keduanya memiliki perbedaan di mana laporan laba rugi yang dibuatkan itu masing-masing memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya untuk CAP itu belum mengarah pada keseragaman dalam laporan keuangan, sedangkan kalau untuk SEC itu sudah mengarah pada keseragaman laporan keuangan dan seterusnya. Tuh. Kemudian, nah, ini mulai muncul periode yang selanjutnya itu mulai muncul adanya APB dan ARD. APB itu Accounting Principal Boards and Accounting Research and Division. Jadi di sini mulai muncul prinsip-prinsip akuntansi di mana akuntansi itu juga menjadi sebuah bagian penelitian yang bisa digunakan untuk pengembangan ilmu juga seperti itu. Jadi kalau dulu akuntansi itu hanya ya sudah prakteknya seperti ini, kemudian nanti laporannya begini, sudah tutup seperti itu saja. Tapi mulai pada periode yang ini saat ini, yaitu pada periode muncul komite on accounting prosedur ini, setelah muncul ada proseduralnya, maka di situ dibuatkan prinsip boards-nya atau dasar prinsip akuntansi itu apa. Nah, prinsip dasar akuntansi inilah yang digunakan dalam beberapa penelitian dan pengembangan akuntansi ilmu akuntansi itu sendiri. Nah, dari prinsip boards itu tersebut, kemudian muncul adanya Financial Accounting Standard Board atau di sini adanya lembaga yang membuat standar akuntansi seperti itu. Nah, lembaga yang membuat standar akuntansi itu disebut sebagai AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. Jadi di sini para akuntan membuat FASB yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Apa sih yang dibuat, pedoman apa yang dibuat? Pedoman yang dibuat dalam FASB ini adalah pedoman laporan keuangan. Bagaimana sebuah laporan keuangan yang tepat dan dapat dibaca oleh stakeholder dan yang harus seragam untuk berbagai macam perusahaan di seluruh dunia seperti itu. Nah, jadi setelah muncul adanya pedoman dalam pencatatan dan pembukuan, kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan akuntansi, sekarang mulai muncul skandal akuntansi. Jadi setelah proses itu kemudian mulai dibentuk adanya good governance dan bagaimanakah praktik laporan keuangan yang tepat. Jadi kalau pada dasarnya hanya prinsipnya seperti apa tapi belum dipraktikkan secara penuh, tapi mulai pada periode selanjutnya mulai masuk adanya praktik akuntansi yang mulai digalakkan lagi untuk membentuk sebuah corporate good governance gitu. Kemudian
penentuan yang jelas mengenai peran audit komite dan akuntan publik dalam praktik corporate governance. Jadi di sini muncul adanya tim auditor yang berperan sebagai pengevaluasi adanya laporan keuangan, adanya praktik akuntansi dan seterusnya. Jadi adanya audit itu adalah para pengevaluator baik itu praktik akuntansi maupun pelaporan akuntansi. Seperti itu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan saya share lagi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.